Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita insyaallah akan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yang berjudul min wasayas salaf lisyabab, di antara wasiat-wasiat salaf untuk para pemuda. Karena pemuda adalah merupakan usia di mana dia akan menentukan saat ia telah tua. Oleh karena itulah seorang pemuda yang bersungguh-sungguh di saat mudanya, maka ia akan mendapatkan buahnya kelak setelah ia menjadi tua. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis tentang anjuran agar pemuda itu betul-betul mengenali dirinya bahwa dia seorang pemuda yang hendaknya lebih menggunakan waktunya untuk kebaikan. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an wa rahimahullah, di mana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Senantiasa kaki anak Adam pada hari kiamat terus berdiri di padang mahsyar sampai ia akan ditanya tentang 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, lihat tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Wa malihi min aina iktasabah, dan tentang hartanya dari mana ia ambil. Wa fima anfaqah, dan untuk apa diinfakkan. Wa madza amila fima alim, dan ia akan ditanya tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, apakah diamalkan atau tidak. Ya, perhatikan saudaraku sekalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa masa-masa muda itu akan ditanya oleh Allah. Maka setiap kita yang masih muda ini, alhamdulillah di sini para pemuda berpikir keras bagaimana caranya menggunakan masa muda ini dengan sebaik mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, kata Rasulullah, yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam satu riwayat, naungan arasy-Nya. Siapa di antara 7 orang itu? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ternyata salah satu orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat di saat matahari didekatkan 1 mil di padang mahsyar. Bagaimana panasnya kalau kita saja berada di gurun pasir di musim panas yang sangat panas, Pak. Pasti kita akan berusaha untuk mencari naungan untuk meneduhi kita. Nah, di padang mahsyar matahari itu didekatkan 1 mil, bayangkan. Dan kita pasti panas luar biasa.
manusia berpeluh. Kita sangat membutuhkan pada waktu itu sesuatu yang bisa meneduhi kita. Ternyata Rasulullah menyebutkan ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, gak kepanasan. Siapa diantaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ya, ketika seorang pemuda dia sudah betul-betul berusaha semaksimal mungkin di dalam hidupnya dan menghabiskan kepemudaannya untuk ketaatan, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya akhi, ini calon pemuda-pemuda yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan tentang Ashabul Kahfi. Di mana Ashabul Kahfi itu ternyata pemuda-pemuda. Ya. Allah menyebutnya mereka dengan fityah, para pemuda yang mereka Masya Allah mempertahankan agamanya begitu kuat. Sampai mereka lari untuk menyelamatkan agamanya dan bersembunyi di gua. Ternyata Allah tidurkan mereka selama berapa? 309 tahun. Ternyata semuanya para pemuda. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, kita semua para pemuda dan antum semua para pemuda, bersyukurlah kepada Allah di saat muda kita ternyata Allah berikan kita hidayah dan kekuatan untuk beramal saleh, untuk datang ke majelis ilmu. Dan tentu kita juga bersedih ketika melihat pemuda-pemuda yang jauh dari agama. Kita sedih melihat pemuda-pemuda yang menghamburkan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan di atas maksiat, naudzubillah. Makanya kita berpikir keras bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini beliau akan membawakan wasaya min wasaya salaf li syabab, di antara wasiat para salaf untuk para pemuda. Kata beliau al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama. An Abil Ahwas qala Abu Ishaq wa huwa Amr as-Sabi'i, ya ma'syar syabab, iktanimu qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra fiha alfa ayah, wa inni la aqra'ul baqarah fi raq'ah, wa inni la asumu ashhural haram wa thalathata ayyam min kulli syahr wal itsnain wal khamis, thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak. Abu Ishaq As-Sabi'i ini seorang ahli hadis, Pak. Ya. Namun sayang beliau mukhtalit, di akhir hayatnya berubah hafalannya. Nah, Abu Ishaq As-Sabi'i ini menceritakan tentang dirinya. Beliau berkata, wahai para pemuda, gunakan baik sebaik mungkin waktu mudamu. Dahulu aku waktu masih muda, setiap malam aku membaca 1000 ayat. Wih, Masya Allah. Dan aku sholat tahajud dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah. Masya Allah. Dan aku berpuasa di bulan-bulan haram. Dan di setiap bulan aku berpuasa 3 hari, disertai juga Senin dan Kamis. Lalu beliau membawakan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu ceritakanlah. Artinya beliau sedang menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, di mana beliau dulu waktu masih mudanya, Masya Allah, diberikan oleh Allah kekuatan untuk ibadah. Ya, maksud beliau bukan berarti kita harus seperti beliau ya satu malam baca 1000 ayat. Ya. Ini kayaknya banyak pemuda nggak bakalan mampu nih di zaman sekarang. Maka dari itu Al-Imam Al-Hakim setelah mengeluarkan perkataan Abu Sa'id ini dalam kitab Al-Mustadrak, beliau berkata, farahimallahu Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i. Semoga Allah merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i tadi.
Wa Amr bin Maimun al-Audi, demikian pula Amr bin Maimun al-Audi. Falaqad nabbaha lima yuraghibu syababa fil ibadah. Keduanya telah mengingatkan untuk memotivasi para pemuda agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para pemuda, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, gunakan kekuatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, di sini beliau memberikan contoh Abu Ishaq As-Sabi'i di waktu masih mudanya dalam satu malam membaca 1000 ayat. Taib, aduh Ustadz, kalau 1000 ayat saya nggak kuat kayaknya. 100 ayat bisa nggak dalam satu malam? Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah motivasi, dan hadis ini hasan insyaallah. Iya. Di mana Nabi SAW mengatakan, man qara'a mi'ata ayah fi lailah faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Bisa enggak kita usahakan dalam satu malam kita membaca 100 ayat? Aduh Ustadz, terlalu berat. Oke deh. Bisa enggak dalam satu malam membaca 50 ayat? Masa enggak bisa? Coba, kalau kita perhatikan Pak, dalam satu malam 100 ayat itu gampang loh. Kok gampang? Iya. Amma yatasaalun berapa ayat? Ditambah wal adiyat an-naziat. Ditambah abasa udah lebih dari 100 ayat itu. Cuma membaca 3 surat itu saja, itu sudah lebih dari 100 ayat. Ya. Sebetulnya mudah. Cuma kalau ukurannya surat Al-Baqarah memang 100 ayat panjang. Tapi kalau kita bisa, Masya Allah ya, 100 ayat surat Al-Baqarah luar biasa. Nah saudaraku sekalian, kalian para pemuda yang masih muda begini, otaknya masih enak Pak, masih fresh. Tanyain deh sama yang udah tua. Gimana rasanya beratnya menghafal Al-Quran di masa tua? Ini aja nih yang belum tua nih yang pakai kacamata nih. Gimana antum? Iya. Sekarang nyobain membaca Quran. Itu tuh yang berjenggot putih. Pernah nyoba nggak ngapalin Quran, Pak? Berat kan? Berat, Pak. Ya, saya waktu kuliah dulu, waktu pesantren dulu itu alhamdulillah satu hari bisa menghafal 3 lembar. Ya, 3 lembar. Bahkan saya menghafal 1 juz itu 3 hari. Sekarang udah nggak bisa lagi. Boro-boro, ya. Setengah lembar aja sulit. Kenapa? Karena pikiran bercabang, Pak. Kalau pikiran udah bercabang, ya, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kajian dan yang lainnya, maka di saat itu akan sulit sekali untuk menghafal Al-Quran. Nah, antum yang masih muda-muda ini, ketika pikiran antum belum bercabang sehingga antum bisa fokus untuk menghafal Al-Quran, coba gunakan, fokuskan. Ya, untuk menghafal Al-Quranul Karim. Menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini wasiat yang pertama. Apa itu? Bahwa seorang pemuda gunakan waktu-waktumu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu-waktumu. Ya, jangan habiskan waktumu untuk medsos. Jangan habiskan waktumu untuk ya mengikuti berita-berita hangat. Sayang sekali waktu mudamu itu. Ya. Sebab nanti kalau udah tua, ketika akal kita sudah lemah, disitulah kita menyesal. Kenapa saya dulu tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah. Sekarang wasiat yang kedua. Al-wasiyatu tsaniyah. Ma min jumlati wasaya salaf li syabab ma jaa an Hammad bin Zaid annahu qala
dakhalna ala Anas bin Sirin fi maradhihi faqala ittaqullaha ya ma'syar asy-syabab unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits fa innaha min dinikum akhrajahu al-khatib fil jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Hamad bin Zaid, ini Hamad bin Zaid juga seorang ahli hadis, Pak. Beliau namanya Hamad bin Zaid bin Dirham. Ada yang satu tabaqat dengan beliau namanya Hamad bin Dinar. Ini Hamad bin Dirham, yang itu Hamad bin Dinar. Ya, ini dirham, itu dirham. Dinar. Ya. Itu satu tabaqat dan dua-duanya perawi thiqah. Ya. Ia berkata, dakhalna ala Anas bin Sirin. Saya masuk kepada Anas bin Sirin. Anas bin Sirin ini saudaranya Muhammad bin Sirin. Ini salah satu tabi'in. Fi maradhihi, saat beliau sedang sakit. Maka Anas bin Sirin berkata, ittaqullaha ya ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda, bertakwalah kalian kepada Allah. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits. Lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil hadis ini. Fa innaha min dinikum, karena ia adalah agama kalian. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan nasihat daripada Anas bin Sirin, seorang tabi'in. Wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan. Ini wasiat agung sekali nih buat para pemuda. Wahya anna syab al-muqbil ala talabil ilm wa tahsilil hadis yanbaghi an yakuna tahsilu lahu ala aidi ahli ilm ar-rasikhin al-athbat ahli dirayah wal basirah al-akabir fil ilm. Ya, seorang pemuda saat ia di awal menuntut ilmu dan mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dia mengambil hadis itu dari tangan-tangan para ulama yang telah kokoh keilmuan mereka. Mereka yang betul-betul mempunyai kedalaman ilmu dan basirah. Mereka para ulama besar. La an ya'khudhal ilm an kulli ahad. Jangan sampai pemuda mengambil ilmu dari setiap orang. Ya, jangan. Wa innama yakhudhul ilm an sahibis sunnah, kata beliau. Tapi ambil ilmu dari seorang ulama yang betul-betul berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasakhat qadamu fiha, yang telah kokoh keilmuan ia tentang hadis-hadis Nabi dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wahai para pemuda, kalian jangan tertipu dengan sebuah ungkapan di zaman sekarang. Dah nuntut ilmu kepada siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Wallahi, ucapan ini tidak pernah diucapkan salafus saleh terdahulu. Justru salafus saleh terdahulu menasihati para pemuda, jangan sembarangan ngambil ilmu. Di sini Anas bin Sirin berkata apa? Lihat oleh kamu dari mana kamu mengambil hadis. Karena itu agama kamu. Iya. Kemudian beliau membawakan asar salaf terdahulu juga di antara ulama terdahulu. Fa'an Ibnu Syaudzab. Ya, Ibnu Syaudzab berkata, "Inna min ni'matillahi 'ala syab idza tanassaka an yuwakhi sahibas sunnah yahmiluhu 'alaiha." Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang pemuda, ia diberikan kekuatan di saat ia mulai beribadah dan berusaha untuk mencari ilmu. Ternyata ia berguru kepada pemilik sunnah, pemegang sunnah. Di mana guru pemegang sunnahnya itu yang membimbing ia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu nikmat besar sekali buat seorang pemuda, Pak. Ya. Amr bin Qais al-Mulai berkata, "Idza ra'aita syab awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jamaah farjuh wa idza ra'aitahu ma'a ahli bidah fa'as minhu fa inna syab ala awwali nushu'ihi." Kata beliau, kalau kamu melihat ada seorang pemuda di awal ngajinya itu ternyata duduknya di majelis seorang syekh yang ahlus sunnah, yang berpegang kepada sunnah, berharaplah kebaikan dari dia.
Tapi ternyata kalau ada seorang pemuda di awal kepemudaan yang ngajinya sama ahli bid'ah, kata beliau, wah ini kasihan. Karena pemuda itu tergantung di atas apa dia tumbuh. Kalau dia tumbuh di atas sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tumbuh di atas perkara selain sunnah Nabi SAW, wah ini pemuda yang perlu dikasihani, Pak. Salah jalan dia. Ya. Dan dari Amr bin Qais, ia berkata, Inna syab la yansha. Sesungguhnya pemuda akan tumbuh. Fa in athara an yujalis ahlal ilm kada an yaslam. Kalau pemuda itu lebih mengutamakan duduk di majelis ilmu, dia selamat. Wa in mala ila ghairihim, tapi kalau ternyata seorang pemuda lebih mengutamakan duduk selain di majelis ilmu, keadaan ya'tab, hampir dia akan binasa kalau bukan karena Allah memberikan hidayah, jika Allah tidak memberikan hidayah. Makanya kalau antum alhamdulillah di saat muda alhamdulillah ternyata lebih mengutamakan duduk di majelis ilmu daripada duduk di kafe-kafe yang tentunya di situ banyak lahunya dan yang lainnya, atau di di tempat-tempat yang bar-bar yang di situ banyak maksiatnya, atau mejeng di pinggir jalan, atau kerjaannya nggak ada manfaatnya. Allah ya akhi. Kalau kita alhamdulillah di awal-awal seorang pemuda diberikan kekuatan untuk duduk di majelis ta'lim, wallahi alhamdulillah. Sudah gitu bergurunya kepada seorang guru yang kokoh ilmunya, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini kenikmatan yang sangat besar sekali. Ya. Ini wasiat yang kedua. Al-wasiyatu tsalitsah, kata beliau, wasiat yang ketiga. Maja'an Malik bin Dinar. Ya. Dari Malik bin Dinar ia berkata, Innamal khairu fi syabab. Kebaikan itu ada pada para pemuda. Ya. Maksudnya apa sih? Ini perkataan beliau dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami'. Di sini Syekh Abdul Razzaq menjelaskan, hadza tanbihun 'azim min Malik bin Dinar. Ini peringatan yang luar biasa besar dari seorang ulama tabi'in yang bernama Malik bin Dinar. Ya. Li ahammiyati hadhil marhalah, karena fase pemuda ini sangat penting sekali, kata beliau. Wa anna syab idza ahsana istighlalaha hassala khairan 'aziman. Bahwa seorang pemuda kalau ia betul-betul menggunakan waktu mudanya, dia akan menghasilkan kebaikan yang banyak sekali, Pak. Ya. Wa asbaha ma hassala fi syababi rakizah umdah wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatihi, di mana kalau ia terus menggunakan waktu kepemudaannya untuk kebaikan dan menghasilkan berbagai macam kebaikan, maka itu akan menjadi pokok yang sangat kuat ketika ia telah tua, ya, sampai ia meninggal dunia. Makanya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, kalau pemuda habis waktunya buat bermalas-malasan, menganggur sana sini, kerjaannya cuma buat mejeng, apalagi kalau sampai maksiat, hancur, Pak. Bahkan bangsa pun akan hancur. Tapi ketika seorang pemuda, mereka Masya Allah, pemuda-pemuda yang betul-betul semangat untuk menuntut ilmu dunia, ilmu akhirat, dia kuat dalam dunianya, kuat dalam ilmu akhiratnya, kuat dalam ibadah kepada Allah, pasti dia akan, bangsa pun menjadi bangsa-bangsa yang kuat. Makanya ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Sini beliau ingin mengingatkan, wahai para pemuda, gunakan kekuatan kamu, karena masalahnya waktu masih muda ini masih kuat-kuatnya tenaga kita, Pak. Gunakan. Jangan sampai kuatnya cuma naik gunung doang, Pak. Kalau naik gunung, Masya Allah, ya, gunung yang tertinggi di Indonesia udah sampai, Masya Allah. Pergi ke masjid 200 meter nggak kuat. Nuntut ilmu susah dikit mundur. Ya.
Sebagian pemuda kalau tantangan masalah dunia berani dia. Wah ini tantangan nih. Ya. Tapi pas menuntut ilmu suruh ngapalin sorof, palu, apaan sih palalu katanya. Ya. Ternyata dalam menuntut ilmu dia bencong, Pak. Nggak gentle. Ya. Justru seorang pemuda kepada menuntut ilmu itu harus gentle gitu loh. Karena ilmu itu lebih utama, Pak. Ilmu itu kebaikannya, Masya Allah. Kalau seorang pemuda habis waktunya untuk ilmu, luar biasa, itu manfaat buat umat nanti setelah dia semakin tua. Karena semakin tua akan semakin matang keilmuannya, Pak. Semakin tua akan semakin matang pikirannya. Maka di saat itulah, ya kalau sudah matang ilmunya, matang usianya, matang pikirannya, itu lebih banyak maslahatnya untuk umat Islam. Ya. Kata beliau, wa indama yajtami'u lisyab quwwatus syabab wa faragul waqt wa wafratul mal bil yad fahadi takunu muhlikan dun lahu. Ketika seorang pemuda mempunyai 3 kekuatan. Kekuatan kepemudaan, waktu yang banyak luang, harta yang ada dia miliki di tangannya. Kalau dia tidak gunakan itu, kata beliau, itu akan menjadi kebinasaan buat dia. Akan menjadi apa? Kebinasaan buat dia. Kama qala al-qail, sebagaimana seorang penyair berkata, inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Kepemudaan, waktu luang, kekayaan seringkali merusak seorang hamba dengan kerusakan yang berat. Iya. Pemuda sering rusak, kenapa? Syahwatnya masih kuat, Pak. Sehingga seringkali kita melihat pemuda itu lebih banyak mengikuti syahwat dia. Waktu luang, kalau kita tidak gunakan betul-betul, seringkali merusak, Pak. Sebab kalau waktu luang tidak kita gunakan untuk ketaatan, pasti untuk apa? Kalau enggak maksiat, biasanya perbuatan yang sia-sia. Dan perbuatan yang sia-sia seringkali menjerumuskan kepada apa? Maksiat juga. Makanya ya akhwal Islam, dalam Islam itu yang namanya pengangguran itu tercela, Pak. Ya, ada seorang pemuda dia bilang, saya masih nganggur nih. Emang kamu nggak kerja? Ya udah berusaha masukin pekerjaan ke mana? Ke perusahaan-perusahaan belum diterima. Jadi mindsetnya dia di pikiran yang namanya kerja itu harus di mana? Di perusahaan. Ini namanya Pak jiwa karyawan. Bukan jiwa seorang pebisnis. Ya. Kalau jiwa karyawan tuh maunya hidup enak, dapat jaminan dan yang lainnya. Ya. Kalau Islam menganjurkan bukan seperti itu, jiwa pebisnis. Para sahabat pebisnis semua. Kaum Ansor para petani. Maka dari itu nggak ada istilah nganggur. Kerja, cari kerja banyak kok. Anda bisa kursus ini, bisa kursus itu. Khusus ngejahit, jadi seorang penjahit profesional. Ya. Ada seorang saya punya teman, waktu saya pergi ke Makassar itu, Pak. Dia cerita ke saya, Ustadz, saya dulu waktu ke Makassar ini, ya, saya cuma disuruh ngisi ngaji anak-anak kecil. Dengan gaji per bulan hanya 200.000. Mana cukup 200.000 per bulan. Susah waktu itu. Tapi saya berpikir bagaimana saya bisa berusaha. Saya cuma lulusan pesantren, kalau kerja di pabrik-pabrik gak bakalan diterima pesantren, mau ngapain. Makanya saya dengar, saya punya teman di sana, dia punya usaha bakmi. Makanya saya sempatkan untuk pergi, saya minta tolong dong ajarkan bikin bakmi bagaimana. Diajarkan sama temennya bikin bakmi begini. Akhirnya dia berpikir, wah coba saya buka bakmi. Ya, dibuka bakmi Pak, tapi dengan level pedas yang bertingkat-tingkat. Level 1, 2, 3, 4. Subhanallah,
Saya nggak nyangka ternyata yang beli banyak, terutama dari kalangan mahasiswa. Sekarang alhamdulillah Ustadz saya sudah buka 11 toko di Makassar. Sekarang istrinya 2, Pak. Iya. Udah gemuk, udah enak, Masya Allah. Artinya saya bukan masalah istri 2 Pak, bukannya ya. Iya. Tapi saya salut gitu Pak. Ini orang Masya Allah ketika ia datang ke sana dalam keadaan kere nggak punya apa-apa. Tapi ia berpikir bagaimana saya bisa mencari mengais rezeki. Masa tidak bisa? Mencari skill dulu. Skill kan banyak. Ya. Anda punya teman misalnya dia punya skill apa? Ya bisa menjahit. Minta tolong ajarkan saya. Anda punya teman misalnya punya skill apa? Barista, Masya Allah, bisa bikin kopi yang enak. Minta tolong ajarkan. Barangkali Anda bisa buka walaupun kecil-kecilan. Nah, ya akhal Islam. Maksud saya bawakan ini Pak. Seorang pemuda itu dalam Islam tidak mengenal istilah pengangguran. Usaha terus. Ya baik menuntut ilmu Allah, mencari nafkah, mencari rezeki, demikian pula menghasilkan ilmu, menghafal Al-Quran dan yang lainnya. Gunakan ya. Jangan sampai seorang pemuda menjadi pemuda yang malas gitu. Wallahi ya akhi, malas itu Rasulullah berlindung dari kemalasan. Rasulullah berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Iya. Sesuatu yang Rasulullah berlindung darinya, pastilah itu bahaya Pak untuk kehidupan kita. Dan malas itu memang bahaya. Jangan dipelihara, jangan jadi pemuda pemalas, salah. Contoh Rasulullah, contoh para sahabat Rasulullah SAW, contoh kita para salafus saleh ketika mereka seorang pemuda, tidak ada satupun yang malas. Antum melihat bagaimana Rasulullah mengupamakan yang namanya mukmin itu seperti apa? Seperti papanting, apa sih namanya? Lebah. Tahu lebah? Kata Rasulullah, ya, al-mu'min kan nahlah. Lebah, mukmin itu bagaikan lebah. Antum lihat, enggak ada lebah yang malas-malasan, Pak. Lebah itu luar biasa, Pak. Walaupun kecil, tapi luar biasa energiknya. Dia pergi ke sana, dia pergi kemari, dan enggak pernah kesasar jalan. Saudara, begitu bagaimana dia bekerja, saling bahu-membahu membangun sebuah apa? Sarang. Tapi subhanallah Pak, lebah itu walaupun sendirian, kita takut dari lebah. Iya. Dia punya wibawa lebah itu Pak. Iya. Maka dari itulah Masya Allah, Rasulullah mengupamakan seorang mukmin itu bagaikan apa? Lebah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan hati seorang mukmin itu seperti hati seekor burung. Karena burung itu enggak pernah ada Pak yang namanya burung sekolah, ya, jadi sarjana, enggak ada. Burung pergi dia mencari nafkah, ke sana kemari terbang dan yang lainnya, pulang dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Kenapa mereka tawakal kepada Allah sambil usaha. Nah ini ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wasiat yang keempat. Al-wasiyatur rabi'ah min wasaya salaf lisyabab. Ma ja'a an Zaid ibn Abi Zarqa qala kharaja Sufyan ya'ni ats-Tsauri wa nahnu ala babihi faqala ya ma'syar asy-syabab ta'ajjalu barakata hadzal ilm fa innakum la tadrun la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha. Wahai para pemuda, bersegera kalian untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini. Karena kalian tidak tahu, barangkali kalian tidak akan sampai kepada usia tua. Sehingga kalian tidak bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan tersebut. Hendaklah sebagian kalian memberikan faidah kepada sebagian yang lain. Ya, athar ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim
dalam kitab Hilyatul Auliya. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, kata beliau, ucapan beliau Zaid bin Abi Zarqa ini, Sufyan Ats-Tsauri, antum kenal siapa Sufyan Ats-Tsauri? Seorang ahli hadis ternama, Pak. Beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Dan beliau ini hafalannya ajib banget, Pak. Luar biasa. Ya, tidak ada tandingannya dalam ilmu hadis di zamannya. Beliau sezaman dengan Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, dan beliau pun juga Syu'bah diberikan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Namun kata sebagian ulama, Sufyan lebih thiqah daripada Syu'bah. Iya. Kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Wahai para pemuda, bersegeralah kalian menuju keberkahan ilmu ini. Ai intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilm. Artinya gunakan kesempatan waktu mudamu itu sebaik-baik mungkin agar kamu bisa menghasilkan ilmu. Li'annal insan idza kabura la yakunu indahu minan nasyat wadzakirah wal qudrah 'ala al-istidhkar mithla ma huwa fi marhalati syababihi. Sebab orang kalau sudah tua, Pak, berkurang itu, kata beliau, semangatnya, ingatannya, kemampuannya dalam menghafal ilmu berkurang, kata beliau. Ya, tidak seperti waktu saat dia masih muda. Idhafata ila ma yaktanifu min mas'uliyatin wa a'malin wa masyaghil wa masalih. Apalagi nanti antum kalau sudah mulai tua, ya punya banyak tanggung jawab, mikirin cari nafkah, mikirin mendidik anak dan istri dan yang lainnya. Wah, di situ pasti akan bercabang-cabang, sulit untuk menghasilkan ilmu sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, Sufyan Ats-Tsauri berkata, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna bih. Sebab kalian tidak tahu, barangkali kalian tidak akan sampai kepada cita-cita yang kalian inginkan tersebut. Karena yang namanya ajal siapa yang tahu? Ya. Kata beliau, ay an-nasyab qad yu'ammil an yuhassim minal ilmi kada. Artinya terkadang seorang pemuda itu punya cita-cita. Saya punya cita-cita mau menghafal begini dan begitu. Saya punya cita-cita punya ilmu dan begini dan begitu. Ya. Tapi ternyata yang namanya ajal, ternyata keburu kena ajal. Walakin idza jahada nafsah wasta'ana billah. Tapi kalau ia berjihad melawan dirinya, minta tolong kepada Allah dan benar-benar menggunakan waktunya di saat ia masih muda tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan ilmunya tersebut yang dia inginkan. Biiznillah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau mengatakan, liyufid ba'dukum ba'dha. Hendaklah sebagian kalian memberikan faidah kepada teman-temannya. Ya. Kita para pemuda semuanya saling mengingatkan di antara kita, saling memberikan faidah di antara kita. Apa yang Anda punya kemampuan dari sebuah ilmu atau keterampilan, coba ajarkan kepada teman-temanmu dalam hal ini. Ya. Ini wasiat yang keberapa? Yang keempat. Al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima. Min wasaya salaf lisyabab. Di antara wasiat salaf terdahulu untuk para pemuda. Ma warada anil Hasanil Basri, yaitu ucapan Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri ini seorang tabi'in, Pak. Namanya Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Iya. Basri itu nisbat kepada sebuah kota namanya Basrah. Iya. Beliau berkata, ya ma'syarasy syabab, alaikum bil akhirah fatlubuha. Fakatsiran ra'ayna man talabal akhirah fa'adrakaha ma'ad dunya. Wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa'adrakal akhirata ma'ad dunya. Akhrajahul Baihaqi fi Kitabiz Zuhd.
Wahai para pemuda, ini bagus banget perkataan Al-Hasan Al-Basri ini. Wahai para pemuda, hendaklah kalian cari akhirat. Karena seringkali kami melihat orang yang mencari akhirat, dia tetap mendapatkan dunia. Ya. Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari apa? Akhirat. Karena seringkali kami melihat orang yang mencari akhirat itu tetap dia mendapatkan dunia. Wa ma ra'ayna ahadan talabat dunya, sementara kami tidak pernah melihat orang yang mencari dunia ternyata ia mendapatkan akhirat. Kami belum pernah melihat itu. Maksudnya begini, Pak. Ya, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, "Hadza tanbihun 'azimun jiddan lisyab bi an yaj'ala hammahu al-akhirah wa an ya'taniya bi tahsiliha wa syaghala waqtahu bima yuqarribu min rabbih. Fa in fa'ala dzalik fa inna Allaha yamunnu 'alaihi bi nasibihi wa hadhihi minad dunya." Kata beliau, ini nasihat yang agung buat para pemuda. Supaya si pemuda itu, Pak, jadikan keinginan terbesarnya adalah akhirat. Keinginan terbesarnya apa? Akhirat. Dia betul-betul memanfaatkan waktunya untuk takarub kepada Allah. Kalau ia lakukan itu, Allah pun pasti memberikan kepada dia dunia. Pasti itu, Pak. Iya. Sementara para pencari dunia yang habis waktunya untuk dunia, seringkali dan bahkan tidak pernah kita melihat mereka betul-betul memperhatikan kehidupan akhirat. Lihat, memang betul. Pecinta akhirat tetap dapat dunia nggak, Pak? Pecinta akhirat tetap dapat rezeki nggak, Pak? Sedangkan pecinta dunia seringkali berpaling dari akhirat. Menganggap remeh akhirat. Bahkan sholat pun malas-malesan. Kalau dipanggil untuk nuntut ilmu, jawabnya apa? Ya, kita kan dunia akhirat harus 50-50 lah, jangan akhirat mulu. Padahal kalau kita tanya kepada dia, ente udah 50-50 belum? Boro-boro. Ya. 50-50 itu kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tuh konglomeratnya sahabat, Pak. Tapi bagaimana ilmu beliau, ibadah beliau, keimanan beliau, ketakwaan beliau. Luar biasa sekali. Ini habis waktunya, semuanya untuk dunia, mau pergi sholat, malas-malesan. Pas dipanggil kepada kehidupan akhirat, bilangnya apa? Jangan akhirat mulu. Ente dunia mulu. Ya. Kapan untuk akhiratnya? Seakan-akan ente bakalan hidup selama-lamanya di dunia. La ilaha illallah. Tapi lihat ya akhi, para pecinta akhirat tetap diberikan oleh Allah apa? Dunia. Tetap, bahkan kita melihat ada ikhwan Masya Allah, dia rajin menuntut ilmu, tapi usahanya maju. Dengan usahanya dia bisa berinfak, membangun masjid, membantu pesantren dan yang lainnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya pencari akhirat jangan khawatir nggak dapat dunia. Karena yang namanya dunia itu sudah pasti Allah berikan rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Sudah Allah bagi-bagi itu. Maka jangan sampai kita mencari dunia dengan cara merusak akhirat kita ya akhi. Jangan sampai. Nah ini nasihat beliau Al-Hasan Al-Basri untuk para pemuda. Ya. Kata beliau, wahai para pemuda, hendaklah kalian cari apa? Akhirat. Karena seringkali kita melihat orang yang mencari akhirat itu tetap mendapatkan dunia. Tapi orang yang mencari dunia habis untuk dunia, dia seringkali berpaling dari akhirat dan gak dapat akhirat. Iya. Sementara nikmatnya akhirat kan ya Allah kita sendiri tahu ya. Nikmatnya dunia itu setetes dari kenikmatan apa? Surga. Masa kita mau berebut yang setetes meninggalkan samudra yang sangat luas? Iya. Sayang sekali. Nah ini akhul Islam, azani Allah wa iyyakum.
Wasiat selanjutnya, wasiat yang keberapa? Al-wasiyatus sadisah. Wasiat yang keenam. Min wasaya salaf lisyabab. Di antara wasiat salaf terdahulu untuk para pemuda. Maja'a an Uqbah bin Abi Hakim. Qal kunna najlis ila Aun ibni Abdillah. Fayaqulu lana ma'syara syabab. Qad ra'ayna syababa yamutun. Fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjal. Ya. Wa yamassu lihyatahu. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya fi kitabi Al-Umur Wasyaib. Kata Uqbah bin Abi Hakim, kami pernah duduk di majelis Aun bin Abdillah, seorang tabi'in. Lalu ia berkata kepada kami, wahai para pemuda, kami melihat banyak pemuda di usia mudanya sudah meninggal dunia. Maka apa yang harus ditunggu lagi wahai para pemuda? Untuk memetik hasil kalau kalian bersungguh-sungguh. Ya. Apabila telah waktunya untuk memetik. Lalu beliau pun memegang janggutnya. Ya. Muraduhu, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak menjelaskan apa sih maksudnya beliau ini. Anna man balagha hadha sin hana lahu an yahsud li'anna zar' idza tamma hana hisadu. Maksudnya kata beliau, orang yang waktu mudanya dia bersungguh-sungguh kemudian telah tua, maka dia akan memetik hasilnya. Ya. Dan seorang pemuda di saat dia sungguh-sungguh lalu ia meninggal dalam keadaan masih muda, ia pun akan memetik hasilnya di akhirat. Karena kesungguh-sungguhan dia. Walladzi kabura aidan danat maniyatuh. Demikian pula orang yang sudah tua pun juga sudah dekat dengan apa? Ajal. Ya. Fadzakara lahum dzalika liyunabbihahum alla yaktarral insan bi ru'yatihi liman umidda lahu fil umur. Maka di sini beliau ingin mengingatkan supaya seseorang jangan tertipu. Ya. Kadang seorang pemuda Pak merasa wah usia saya masih panjang nih. Ketika diajak taubat yuk, gampang nanti kalau udah tua. Maka kita katakan kepada dia, emang kamu yakin umurmu sampai tua? Ya mudah-mudahan, toib. Bagaimana kalau ternyata besok kamu sudah meninggal dunia? Banyak pemuda-pemuda di usia masih muda meninggal kok. Jadi kamu jangan yakini dulu, kamu merasa, wah usia saya insya Allah 100 tahun, dari mana? Dari mana kamu tahu kamu akan sampai kepada usia 60 tahun, 70 tahun? Tidak ada yang bisa memberitahunya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak diberitahu oleh Allah. Berarti kewajiban kita apa? Sekarang juga. Kapan lagi? Cuma masalahnya Pak, kata-kata nanti ini nih yang berbahaya nih. Sekarang, nanti sore lah. Pas nanti sore, bilangnya apa? Nanti malam lah. Orang yang bisa kalah oleh nanti sekarang, besok kalah lagi sama nanti. Tapi orang yang dia bisa mengalahkan kata nanti pagi ini, sore hari dia akan bisa mengalahkan nanti. Pasti itu Pak. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah memberikan nasihat tentang masalah nanti ini. Bagus banget. Kata beliau apa? Iyyak wat taswif fa innaka fi yaumik wa lasa fi ghadik. Jauhi oleh kamu kata-kata nanti mengundur-ngundur. Karena kamu sedang berada di hari ini bukan di hari esok. Jika di hari esok masih ada, kamu akan bisa seperti di hari ini. Tapi kalau hari esok sudah tidak ada, kamu tidak akan menyesali hari ini. Makanya ya akhi, kata-kata nanti ini buang aja deh. Ada sekarang waktu menuntut ilmu, membaca, gunakan, baca. Iya.
Karena kita nggak tahu sore masih ada apa enggak, kita nggak tahu. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, sini beliau memberikan nasihat, ya. Wahai para pemuda, kami banyak melihat masih muda banyak yang udah meninggal loh. Artinya gunakan waktumu di saat sekarang pemuda untuk bersungguh-sungguh. Sebab kalau memang qadarullah usia kita tidak panjang, kita akan memetik hasilnya nanti pada hari kiamat. Iya. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya dari itulah harus kita ingat selalu Pak ajal. Bahwa ajal kita ini sedang menunggu kita loh Pak. Saya merasa heran sama orang ya merayakan ulang tahun sambil ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, sementara ajalnya sudah menunggunya besok hari. Iya. Apa dia tidak sadar semakin bertambah umur semakin dekat apa? Ajal. Seharusnya semakin bertambah umur semakin dia takut kepada Allah. Semakin dia mempersiapkan apa? Ya mempersiapkan diri untuk kematiannya. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian wasiat yang ke-7. Min wasayas salaf lisyabab. Ma jaa'a an Qabus bin Abi Dhibyan bin Abi Dhibyan qala sallayna yawman khalfa Abi Dhibyan salatal ula wa nahnu syababun kulluna minal hayy illa al muadzin fa innahu syaikh falamma sallama iltafata ilaina thumma ja'ala yas'alu syabab man ant falamma sa'alahum qala ala wajhil has wa tasji' wa tansyid lahum innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab wa lam yu'tal ilm khairun minhu wa huwa syab akhrajahu Abu Khaythamah fi Kitabil Ilm. Qabus bin Abi Dhibyan berkata, kami sholat suatu hari di belakang Abu Dhibyan. Iya. Waktu itu kami masih para pemuda. Semuanya dari satu kampung pemuda semuanya kecuali muadzin di orang tua. Setelah beliau mengucapkan salam, beliau pun menengok kepada kami. Kemudian beliau bertanya satu persatu kepada pemuda-pemuda itu. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Iya. Kemudian setelah selesai bertanya nama-namanya, Abu Dhibyan berkata, sesungguhnya tidak ada satupun nabi diutus kecuali dalam keadaan masih muda. Iya. Dan tidaklah ilmu didatangi yang lebih baik kecuali di saat masih muda. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Khaythamah dalam Kitabul Ilm. Masya Allah ya akhi. Ini Abu Dhibyan ya menyempatkan diri untuk berkenalan sama pemuda-pemuda itu. Saya masih ingat dulu waktu masih kuliah di Madinah. Saya bersama mahasiswa Indonesia sekitar 20 orang lah. Kami berkunjung ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr, orang tua atau ayah anda daripada Syekh Abdul Razak. Dan beliau ahli hadis di kota Madinah. Kami pun duduklah sekitar 30 orang. Tak lama datanglah beliau Syekh. Kemudian beliau bertanya satu persatu, man ant? Kamu siapa? Satu persatu ditanya, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Setelah selesai beliau mengatakan, dahulu salah melakukan perbuatan ini. Setelah saya membaca riwayat ini, oh ini rupanya ya, beliau mengamalkan ini. Iya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi pun juga kalau kedatangan ya tamu, beliau selalu bertanya, siapa kamu? Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Di sini beliau ingin mengingatkan, dahulu para nabi saja diutus dalam keadaan masih muda. Umur 40 tahun itu masih muda sebetulnya. Iya. Dan ilmu itu tidak didatangi yang lebih baik dari masa muda.
Artinya orang yang usia menuntut ilmu yang paling bagus itu di masa muda sudah. Karena orang yang menuntut ilmu di masa muda itu seperti apa? Mengukir di batu. Langsung kuat itu Pak. Susah hilangnya. Sedangkan orang yang menuntut ilmu di masa tua seperti mengukir di air. Hilang lagi, hilang lagi. Ada ikhwan kita yang sudah berumur Masya Allah mengeluh. Waktu itu saya tahun berapa itu? Tahun 2004 ya. Saya buka pelajaran. Saya suruh ngapalin Arba'in Nawawiyah. Iya. Dia ngeluh, Ustaz saya udah tua Ustaz. Gimana saya kalau ngapalinya pakai kaset aja Ustaz? Iya. Maksudnya yang ngapalinya kaset bukan saya. Iya. Habis saya susah, saya ngapalin hadis pertama, alhamdulillah udah hafal. Masuk hadis kedua, hadis pertama udah lupa, gimana nih? Ya udahlah, gimana lagi? Maksudnya apa? Kalau udah tua itu memang susah, betul. Makanya antum-antum yang masih muda, gunakan waktu mudamu untuk apa? Betul-betul menuntut ilmu, menghafal ilmu. Ada masih Masya Allah kekuatan hafalan Anda, gunakan itu. Ya. Ini wasiat yang keberapa? Ke-8. Al-wasiyatu tasi'ah, wasiat yang ke-9. Tadi 7 ya? Al-wasiyatu tsaminah, wasiat yang ke-8. Marwahul Imam Ahmad fi kitabihil wara' an Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala kharaja alaina Ayyub As-Sikhtiyani faqala ya ma'syara syabab ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwaba haula wa dzakara man yakrah. Ya. Ayyub Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi berkata, keluarlah kepada kami Ayyub As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani seorang tabi'in dan ulama hadis terkemuka di zamannya. Ya. Namanya Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Ya, hafalannya luar biasa beliau. Maka beliau berkata, kata Ayyub, wahai para pemuda, bekerjalah. Jangan sampai kalian butuh untuk minta-minta ke pintu-pintu orang. Artinya jangan seorang pemuda itu cuma bisanya minta-minta ke orang. Kerja kalian. Masya Allah. Dikeluarkan oleh ya dalam kitab Wara' ya nomor 94. Subhanallah. Sini beliau kata Syekh Abdul Razak ay an yakuna lisyabab ma'a tahsilil ilm harfah. Seorang pemuda selain dia sibuk nuntut ilmu tapi juga dia punya pekerjaan. Yang dia punya skill, kemampuan. Ya. Yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiqu bi 'ala nafsi. Di mana ia bisa berinfak untuk dirinya. Demikian pula ia bisa menikah dan yang lainnya. Nah ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya kisah teman kita yang Masya Allah ya dan banyak lagi sebetulnya ya akhi. Ya teman-teman kita para pemuda-pemuda yang Masya Allah luar biasa. Energik mereka. Ya, walaupun usianya masih muda tapi mereka sudah rajin mencari pekerjaan. Selain juga mereka penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, saudaraku, jadikan orang-orang seperti mereka itu sebagai suri tauladan. Ya, jangan sampai kita melihatnya si fulan aja gak kerja. Ngelihatnya kayak gitu. Jangan ngelihat yang lebih rendah, tapi lihat kepada yang lebih tinggi dari kita. Yang Masya Allah energik hidupnya, Pak. Ya. Antum tahu Ustadz Erwandi? Saya dulu waktu kuliah di Lipia itu satu kosan sama beliau. Beliau itu nggak pernah lepas dari kitab. Waktu-waktu beliau kutu buku beliau tuh. Pagi-pagi habis sholat subuh udah baca buku beliau. Jadi saya kenal banget sama Ustadz Erwandi, makanya tidak aneh kalau keilmuan beliau Masya Allah sekarang. Emang habis waktunya untuk apa? Ilmu.
Iya. Ini yang kayak gini harus contoh nih, Pak. Dan itu banyak lagi yang lainnya. Ustaz Arifin Badri, saya waktu masih kuliah, ya kalau duduk di Masjid Nabawi itu, selalu saya melihat beliau membaca aja. Iya. Nah, Masya Allah ini orang-orang yang energik gitu loh, Pak. Yang luar biasa. Sehingga setelah lulus kuliah, alhamdulillah. Iya, ketika berdakwah telah menguasai banyak ilmu, alhamdulillah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ini wasiat yang keberapa? Yang ke-8. Sekarang al-wasiyatut tasi'ah, wasiat yang ke-9. Dari Ja'far ia berkata, kana Thabit al-Bunani yakhruju ilaina wa qad jalasna fil qiblah fayaqulu ya ma'syara syabab hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lah wa kana qad hubbibat ilaihi shalah. Ja'far berkata, Thabit al-Bunani keluar menuju kami sementara kami duduk di arah kiblat. Lalu Thabit al-Bunani berkata, hai para pemuda, kalian ini sudah menghalangi aku dengan Allah. Karena beliau itu sangat suka sekali sholat. Iya. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdul Razak, beliau akan menjelaskan maksudnya apa sih. Yushiru rahimahullah ila anna ba'dha syabab alladzina yaltaquna wa yajtami'una fil masjid wa yastaghilluna fursatan liqa'ihim bi asdiqaihim fil masjid bil ahaditsil janibiyah wa yakunu ila jiwarihim man ja'al masjid liya'budallah. Seakan di sini beliau ingin mengisyaratkan, Pak. Sebagian pemuda kalau kumpul di masjid ngobrol-ngobrol, ternyata obrolannya bukan masalah ilmu. Kebanyakan obrolnya masalah-masalah apa? Dunia dan yang lainnya. Iya. Sementara di samping mereka ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi apa? Sholat. Iya. Maka dari itu Thabit berkata, hai para pemuda, kalian ini sudah menghalangi saya untuk sholat. Begitu. Maksudnya kalian jangan kayak gitu, wahai para pemuda. Jangan sampai kalian tempat ngobrol kalian, ketemunya kalian hanya sebatas habis buat ngomongin dunia, bercanda sana sini, ketawa, ketiwi dan yang lainnya. Dan qadar Allah, Pak, keadaan kita di zaman ini seperti itu. Iya. Qadar Allah, Pak, zaman kita sekarang ini kalau kumpul-kumpul nih, jarang pas kumpul itu, murojaah ilmu yuk. Iya. Jarang ketika kumpul-kumpul nih sama teman-teman, ya, kita bicara tentang hadis, tentang Al-Quran. Seringnya ngobrolin macam-macam. Apalagi kalau sudah ngomongin masalah ta'adud, poligami, wah udah rame banget dah, riuh. Iya. Nah ini akhul Islam azani Allah. Yang seharusnya kita para pemuda di zaman sekarang itu mengurangi hal-hal seperti itu. Andai kalau kita majelis ngobrol kita itu Pak lebih banyak ngomongnya bermanfaat sehingga kita bisa mengambil manfaat ilmu dari situ. Tentu itu lebih bermanfaat buat kita. Iman kita bertambah juga. Tapi banyak di antara kita majelis obrolannya ternyata sama dengan bangkai keledai. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun la yadhkuruna Allah Taala, ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah Taala, illa qamu ala mithli jifati himar," kata Rasulullah. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah di majelis tersebut, tidak pula bersalawat untuk Rasulullah SAW, kecuali mereka bangkit dari majelis seperti apa? Bangkai keledai. Bayangkan.
Kalau antum duduk di sisi bangkai keledai gimana? Pasti nggak betah kan? Nah, kalau kita duduk di sebuah majelis yang nggak ada zikirnya, cuma ketawa, ketiwi, bercanda sana sini, itu majelis seperti bangkai keledai. Makanya lihat, majelisnya para sahabat, majelisnya para ulama, banyak faidah ilmunya, Pak. Ya. Gunakan kesempatan kalau kita duduk-duduk sama seorang ustadz, seorang alim, jangan hanya sebatas menggunakan kesempatan buat bercanda sana sini. Kalau salaf terdahulu duduk dengan seorang para ulama itu ambil faidah ilmu. Iya. Ada sesuatu yang bisa didapatkan pas pulang, alhamdulillah dapat faidah, alhamdulillah. Nah, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi. Iya. Terlebih ya akhi, kumpul-kumpul di masjid buat ngobrol-ngobrol urusan dunia itu dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah menganggap nanti akan ada, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang duduk di majelis di masjid tidak ada obrolan mereka kecuali dunia. Makanya hindari, jangan sampai kita duduk di masjid ternyata obrolan kita seputar apa? Dunia, hindari. Kalau kita mau ngobrol dunia jangan di masjid, keluar aja mendingan juga. Iya. Baik, kita lanjutkan. Al-wasiyatul asyirah, wasiat yang ke-10. Maja'an Muhammad bin Suqah, ia berkata, laqiyani Maimun bin Ibnu Mihran faqultu hayyakallah. Faqala hadhi tahiyatu syabab. Qul bis salam ay sallim. Afil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuh. Muhammad bin Suqah berkata, Maimun bin Mihran bertemu denganku di jalan. Lalu aku berkata kepada Maimun, hayyakallah. Semoga Allah memberikan tahiyat kepadamu. Apa kata Maimun? Hadi tahiyatu syabab. Qul bis salam. Tahiyat pemuda itu jangan begitu. Tapi salam dong. Assalamu alaikum. Ya. Kalau zaman sekarang kan begitu, Pak. Para pemuda kalau bertemu satu sama lainnya bukannya salam, Pak. Ya. Masukkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan disahihkan oleh Syekh Albani, siapa yang memulai bicara dulu sebelum salam, jangan dijawab. Antum ketemu sama teman antum di jalan, gimana kabar antum? Nggak usah jawab, diam aja. Kok nggak jawab sih? Kata Rasulullah, salam dulu baru ngomong. Oh gitu ya? Iya, assalamualaikum, baru jawab. Ya. Ini Nabi yang mengajarkan kita begitu. Kata Nabi apa? Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu. Siapa yang mulai bicara dulu sebelum salam, jangan dijawab. Kok saya jawab? Cuekin aja, cuekin. Pura-pura nggak denger. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, hadhi tahiyatu syabab. Ini penghormatannya para pemuda nih. Ai anna ba'dha syabab tastatibu nufusu naw'an min at-tahiyyah. Sebagian pemuda itu lebih suka membuat sebuah tahiyat kalau berjumpa itu mengucapkan kata-kata di antara mereka yang menunjukkan kepada pemuda. Mikum, mikum. Apaan mikum? Ya. Banyak kan pemuda-pemuda alay kayak gituan di zaman sekarang. Kalau ketemu mikum. Apaan mikum? Assalamualaikum. Mikum. Iya. Ini gak benar ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena itu sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Dan itu tahiyatnya ahlul Islam dan tahiyatnya penduduk surga. Ya. Akhul Islam azanillahu wa iyyakum. Nah ini ya. Wasiat selanjutnya al-wasiyah al-hadiyah asyarah. Wasiat yang ke-11. Maja'a an Abil Malih qala lana Maimun bin Mihran wa nahnu hawlah ya ma'syar asy-syabab quwwatukum ij'aluha fi syababikum wa nasyatukum fi ta'atillah ya ma'syar asy-syuyukh hatta mata. Akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah. Iya. Kata beliau kepada para pemuda, Maimun bin Mihran berkata kepada para pemuda yang ada di sekitarnya dan demikian pula orang tua. Wahai para pemuda, kekuatan kalian itu jadikan di masa muda kalian untuk menuntut ilmu. Dan semangat kalian jadikan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata kepada yang udah tua, wahai para yang udah tua, sampai kapan kalian gak beribadah sama Allah? Iya. Artinya kalau udah tua harusnya udah ngerti dong. Kamu itu udah tua ngapain lagi sih? Kau udah tua masih mejeng. Udah tua masih Masya Allah. Iya. Tidak tahu diri sebagai orang tua yang akhirnya habis waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya akhal Islam azani Allah. Nah ini akhi, di sini beliau kembali mengingatkan para pemuda, kekuatan kalian, semangat kalian jangan disalahgunakan. Jangan menyalahgunakan kekuatan kepemudaan. Pemuda kekuatannya gunakan untuk menuntut ilmu, gunakan untuk menaati Allah, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan semaksimal mungkin. Ya. Wasiat yang ke-12. Wasiat yang keberapa? Ke-12. Dari Al-Firyabi, ia berkata, kana Sufyan ats-Tsauri yusalli thumma yaltafitu ila syabab fayaqul idza lam tusallu al-yawm famata. Sufyan ats-Tsauri pernah salat, kemudian beliau menengok kepada para pemuda, jika kalian tidak salat, kapan lagi kalian akan salat, wahai pemuda? Ikhratul Abu Nuaim dan Al-Hilyah. Yang dimaksud salat di sini itu salat sunnah, Pak. Iya. Di sini Sufyan ats-Tsauri, kata Syekh Abdul Razzaq, memberikan wasiat untuk para pemuda, wasiyah azimah bistiglali syababin fi ta'atillah. Supaya para pemuda mau berusaha untuk menggunakan waktu mereka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kamu tidak sholat sekarang, kapan kamu akan sholat? Artinya kalau kamu tidak sholat tahajud misalnya, sekarang kamu sudah masih muda, kok nggak tahajud? Aneh. Padahal kamu badannya kuat. Kalau kamu nggak tahajud sekarang, kapan kamu akan tahajud? Kalau kamu tidak sholat duha, padahal pemuda mampu untuk sholat duha, kapan kamu akan sholat? Kalau kamu tidak sholat sunnah rawatib, kamu pemuda, kuat, sehat badanmu, kapan kamu akan sholat rawatib ya? Iya, akhwal Islam. Nah ini ya akhi, maka jadilah kita pemuda-pemuda yang semangat dalam hidup kita untuk ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semangat kita untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Wasiat yang ke-13. Maja'a an Rabi'ah bin Kulthum qal nadhara ilaina al-Hasan wa nahnu hawlahu syabab. Faqala ya ma'syara syabab ama tashtaquna ila al-huril 'ain. Akhraj Ibnu Abi Dunya. Rabi'ah bin Kulthum berkata, Al-Hasan Al-Basri melihat kepada kami sementara kami pemuda-pemuda berada di sekitar beliau. Lalu Al-Hasan berkata, wahai para pemuda, apa kalian tidak rindu kepada bidadari-bidadari surga? Iya. Hadza iltifatun badi' min al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini sebuah
penarik perhatian yang sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Al-Hasan Al-Basri kepada para pemuda ini. Yudzakiru fihi syabab binaimil jannah. Di mana beliau mengingatkan pemuda tentang nikmatnya surga. Wa ma fiha min maladzat wa masarrat. Demikian pula yang ada padanya berupa kelezatan dan kegembiraan. Karena kan yang namanya pemuda, Pak, lebih tertipu dengan kelezatan dunia. Banyak pemuda, Pak, lebih banyak ingin menghasilkan syahwat dunia. Karena yang namanya pemuda kan masih kuat syahwatnya. Maka di sini Al-Hasan Al-Basri seakan-akan beliau ingin mengingatkan, ada yang lebih nikmat loh dari ini. Apa itu? Surga nanti. Surga. Masya Allah. Iya. Di sana ada bidadari. Di sana kenikmatan luar biasa. Kenikmatan dunia kecil dibandingkan dengan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan surga itu kecil, nggak ada apa-apanya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Wasiat yang ke-14. Maja'a anil Hasan Al-Basri, demikian pula dari Hasan Al-Basri. Wa Hasan Al-Basri berkata, ya ma'asyarasy syabab, iyyakum wat taswif, saufa af'al. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Kata Al-Hasan Al-Basri, wahai para pemuda, jauhi oleh kalian taswif, nanti, menunda-nunda. Nanti saya akan lakukan, nanti, kapan nantinya? Nanti, terkadang kan kita suka berangan-angan aja, Pak. Nanti saya mau baca Quran. Kapan nantinya? Nanti. Iya. Ketika melihat ada orang yang sedang baca Quran, hanya sebatas berangan-angan. Nanti saya juga mau baca Quran. Ya akhi, percuma kalau cuma mengatakan nanti, kalau tidak ada realisasian. Maka di sini beliau mengingatkan. Kata Syekh Abdul Razak, at-taswif huwal afah allati ahlakat katsiran minasyabab. Menunda-nunda nanti, ini penyakit yang membinasakan banyak pemuda. Qauli ba'dhim, sebagian pemuda berkata, saufa atub, saya akan taubat nanti. Saufa uhafiz ala shalah, nanti saya akan jaga salat. Saufa abar walidai, nanti saya akan berbakti kepada orang tua. Kapan? Jangan katakan nanti, sekarang. Jadikan nanti itu sebagai musuhmu dalam hidupmu itu. Fala yaf'al wala yubadir wala yaktanim. Ternyata hanya sebatas nanti. Dia tidak segera melakukannya. Dia tidak berusaha untuk mengambil waktu-waktu kosong dia untuk segera melakukan keinginannya tersebut. Bal yu'ajil wal yusawwif. Tapi ternyata hanya sebatas menunda-nunda. Sementara di hatinya mengatakan nanti. Iya. Maka yang seperti ini hanya akan membinasakan, ya akhi. Wasiat yang terakhir, al-wasiyah al-khamisah asyarah, wasiat seorang wanita tabi'in bernama Hafsah bintu Sirin. Hafsah bintu Sirin ini saudaranya Muhammad bin Sirin. Di mana Hafsah bintu Sirin berkata, ya ma'syarasy syabab, khudhu min anfusikum wa antum syabab. Fa inni wallah ma ra'aitul amal illa fi syabab. Wahai para pemuda dan pemudi, ambil diri kalian untuk menaati Allah dalam keadaan kalian masih muda begitu. Karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak pernah melihat amal yang kuat kecuali di waktu muda. Iya. Di sini Hafsah bintu Sirin mengingatkan para pemudi, demikian pula para pemuda, supaya ambil diri kalian. Maksudnya ambil diri kalian itu apa? Paksakan hati dirimu.
Paksakan, bawa dirimu kepada perkara yang bermanfaat, kepada ketaatan, kepada ilmu dan yang lainnya. Jangan kamu biarkan dia berleha-leha. Jangan kamu malah membawa dirimu kepada perbuatan yang sia-sia. Jangan. Ambil. Fasyabab marhalah azimah jiddan fi hayatil mar'i, kata beliau. Karena pemuda itu fase yang sangat luar biasa ya dalam kehidupan seorang hamba. Yang bagi alaihi an yuhsin iktinamaha wa an yujahid nafsahu mujahadatan tama ala adami tafwiti khairiha wa barakatiha. Selayaknya dia menggunakan kesempatan itu ya. Kemudian ia berjihad melawan dirinya. Untuk apa? Supaya tidak terluput dari banyak kebaikan-kebaikan. Nah inilah saudaraku sekalian. Inilah 15 nas wasiat untuk para pemuda yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau ini yang berjudul Wasaya Salaf Lisyabab. Allahu a'lam. Naam. Nah, alhamdulillah telah kita simak bersama materi yang disampaikan dari pembahasan wasiat salaf untuk para pemuda. 15 poin telah kita dapatkan, dan mungkin Anda bisa mendapatkan buku beliau baik berbentuk bahasa Arabnya atau terjemahannya sudah ada, bisa didapatkan di toko buku terdekat atau bisa di-download ya di internet dari e-booknya. Dan silahkan untuk Anda para hadirin sekalian yang ingin bertanya, ikhwan dan akhwat, disecari kertas, dan mohon seperti yang telah disebutkan tadi, pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, ada pertanyaan, dan mungkin ini mewakili juga pertanyaan bagi para orang tua yang sedang merasakannya, yang mendidik anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana mendidik anak remaja yang kecanduan HP agar dia teralihkan untuk belajar kepada agama? Karena saya baru mengenal manhaj salaf ini. Susah Pak, kalau sudah kecanduan kecuali dengan bekerja keras. Inilah merupakan kesalahan yang fatal dari para orang tua. Bagaimana orang tua sudah mengizinkan anak-anaknya main HP dari kecil. Demi Allah, anak-anak yang sudah dibiasakan main HP sama orang tuanya lebih banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, lebih sulit untuk menuntut ilmunya. Karena dia sudah terbiasa dengan video, game, dan yang lainnya. Makanya kita lihat mereka itu untuk menuntut ilmu jeblok. Buat ngapalin Quran, susah. Sehingga otaknya itu sudah tercuci habis. Bahkan seringkali menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang ya tidak ringan. Jadi gimana caranya? Memang harus pertama dikasih motivasi. Seorang orang tua harus memberikan motivasi kepada anak, ya, motivasi yang bermanfaat bagaimana supaya si anak ini mau lebih menggunakan waktunya lebih bermanfaat. Dengan cara apa? Di antaranya membacakan kisah-kisah orang-orang, para ulama, kisah orang-orang hebat, yang mereka menghabiskan waktu mereka dengan ilmu dan yang lainnya. Yang kedua, sedikit demi sedikit kurangi main HP-nya, harus berikan kepada dia peraturan. Kamu boleh main HP nak dari jam segini sampai jam segini saja. Memang di awal-awal berat Pak, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah mencandu untuk langsung tinggalkan begitu sulit sekali. Maka caranya kurangi sedikit demi sedikit. Nanti kalau dia sudah mulai bisa mengurangi, kurangi lagi. Sampai kepada derajat tidak memegang HP sama sekali. Ada ikhwah kita
ketika melihat banyak orang tua punya keluhan-keluhan seperti ini, beliau mengusulkan ke saya, Ustadz, gimana kalau kita bikin sebuah kegiatan 36 jam tanpa HP. Itu khusus buat anak-anak yang pemuda-pemuda dan remaja-remaja yang sudah kecanduan HP. Caranya kita camping, mengadakan permainan yang sifatnya bermanfaat, ilmu dan yang lainnya. Kita bisa gimana caranya si anak ini 36 jam tanpa HP. Ya, kalau istilahnya Pak, kalau pecandu rokok kan butuh apa? Waktu ya. Pecandu narkoba harus dikarantina. Demikian pula pecandu HP juga harus dikarantina Pak, sama. Iya. Nah, kalau dibuat seperti itu, kegiatan seperti itu, membantu para orang tua untuk supaya anak-anaknya nggak kecanduan HP, sebenarnya bagus sekali kalau bisa direalisasikan ya. Iya. Karena memang di zaman ini banyak sekali orang tua yang sebetulnya tidak sadar karena dia ingin merepehkan anaknya secara instan. Ketika anaknya nangis, gimana caranya supaya anaknya langsung repeh gitu Pak, langsung apa? Diem, nggak mau usaha, bukain YouTube, nih. Biar apa? Supaya antum bisa asik main HP. Wallahi ini penyakit berat ini Pak. Wallahi penyakit berat. Jangan sampai anak kita terbiasa megang HP. Makanya nggak masalah, antum coba ajak ya anakmu misalnya 2 hari Sabtu dan Ahad kemana tanpa HP, ke tempat yang di situ nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, banyak kok alhamdulillah tempat-tempat yang ya rekreasi nggak ada sinyal, nggak dapet sinyal, bingung kan si anak. 2 hari, 3 hari, gimana caranya supaya mulai terbiasa tanpa HP dia. Tapi diberikan juga kesibukan yang bermanfaat. Iya. Karena itu kan masalahnya kesalahan antum dari dulu. Antum yang menjadikan dia jadi candu HP. Berarti antum juga harus mau kerja keras untuk apa? Menjadikan anak antum itu enggak candu HP. Iya. Nah, iya baik, demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan ini mewakili dari sebagian besar dari kita semua sebagai orang tua. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustadz, Ana ingin sekali tinggal di kampung agar bisa merawat orang tua Ana, karena orang tua Ana sudah sangat tua, tapi di kampung Ana sangat sulit untuk usaha, sementara Ana di sini sudah memiliki usaha sendiri, mohon nasihatnya. Di kampung sulit untuk usaha. Sebetulnya sih menurut saya sih antumnya aja belum menemukan peluang di sana. Coba deh antum pelajari di sana ada nggak peluang bisnis di sana. Sebetulnya kalau antum konsultasi sama teman antum yang ahli bisnis dan bisa membaca pasaran bisnis, dimanapun insya Allah ada peluang, kecuali di hutan ya. Bingung kalau di hutan mau jualan sama siapa gitu kan. Adanya monyet, kera, babi dan yang lainnya. Kalau ada di kampung, di situ ada orang banyak dan yang lainnya. Mungkin antum di situ belum menemukan peluang aja. Coba antum pelajari lagi, lihat, wah ini ada peluang kayaknya. Di sini belum ada bakso nih, misalnya gitu. Orang Indonesia kan paling suka bakso, Pak. Ya, tapi jangan dikasih nama-nama yang mengerikan ya. Bakso genderuwo misalnya. Waduh, ini nggak boleh. Ya. Nah, coba lihat kebutuhan di masyarakat di situ apa aja sih. Coba antum lihat. Oh, masyarakat di sini banyak membutuhkan apa ini? Ada kebutuhan, belum ini. Nah, masuk dari peluang itu misalnya. Ya. Jangan antum
Di desa antum belum ada yang ngaji, jualannya yang mereka nggak butuhkan, yang nggak ada yang beli, susah. Nah, antum bisa masuk, bisa, insya Allah. Kalau bisa tentunya dengan cara konsultasi dengan mereka-mereka yang ahli bisnis, yang sudah lama berbisnis. Biasanya kalau orang sudah lama berbisnis, dia pandai Pak membaca pasaran. Oh, bisnis di sini bagusnya ini. Tahapnya begini. Penting, makanya teman-teman yang sudah pandai berbisnis, berbagilah sama teman-teman ya, ilmunya dengan teman-teman yang mereka itu belum punya kerjaan. Bagi, ajarkan mereka bagaimana berbisnis. Iya. Yang jelas Pak, kalau antum pulang ke kampung tujuannya mau berbakti kepada orang tua, itu tujuan yang sangat agung. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar yang terbaik. Atau opsi yang kedua, antum ajak orang tua antum kemari. Tapi ini kayaknya kecil kemungkinan. Karena orang tua itu kalau sudah tua di kampungnya, amat sangat sulit pindah, Pak. Dia tidak akan pernah mau meninggalkan kampung halamannya. Ya, sulit sekali untuk pindah, itu sulit sekali. Maka dari itu kalau memang kita sudah merayu, membujuk dan yang lainnya, ya udah, ya coba antum cari di situ ada nggak peluang-peluang bisnis yang bisa antum bisa masuki, jualan apa gitu yang kira-kira ya di situ orang-orang butuh. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama. Di sini bertanya, alhamdulillah ada beberapa yang hadir atau mungkin banyak dari yang hadir di kesempatan hari ini para pemuda yang baru hijrah dan baru mengenal sunnah Ustadz, namun masih dikelilingi oleh teman-teman yang lama yang mereka belum mengenal sunnah. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus meninggalkan mereka atau bagaimana Ustadz? Pertanyaan saya kepada pemuda seperti ini, mungkin tidak kamu hijrah tanpa meninggalkan pemuda itu, apa teman-temanmu yang tidak bagus itu? Jika jawabanmu nggak mungkin Ustadz, setiap kali saya berteman dengan mereka, saya pasti kembali kepada maksiat. Berarti jalan kamu satu-satunya tinggalkan dan kuatkan hatimu. Kalau memang tidak bisa dibarengkan begitu. Tapi kalau kamu berkata, saya hijrah, saya ngaji, sambil saya ngajak teman saya satu persatu, alhamdulillah. Bagus. Iya. Karena memang kemampuan manusia, Pak, dalam bergaul itu beda-beda. Ada orang bagaikan kasroh, di bawah terus. Maksudnya apa? Selalu terwarnai, tidak punya kemampuan untuk mewarnai. Maka yang kayak ginian mendingan nggak usah bergaul. Artinya jauhilah. Ada yang bagaikan fathah atau dhammah. Dia selalu bisa mempengaruhi. Kuat dia di depan teman-temannya, sehingga kalau teman-teman yang ngajakin maksiat, dia langsung ingatkan, nggak boleh itu maksiat, haram. Dan dia siap untuk diejek sama teman-temannya kalau disebut, oh lu sekarang udah berubah ya, udah jadi alim. Ya mendingan jadi alim kan jadi orang jahil. Iya. Nah, masalahnya terkadang nggak siap kalau diledek, Pak. Kadang diledek sok suci loh, mendingan sok suci daripada sok kotor. Harus kuat, memang harus kuat. Kalau nggak kuat, hanya karena ditinggalkan teman, sebetulnya mencari teman tuh banyak kok. Kalau kita mau hijrah dan tidak bisa sempurna hijrah kita kecuali dengan meninggalkan teman-teman yang buruk, kan masih ada teman-teman yang soleh di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, jangan pasif. Kitanya yang aktif nyari teman. Kita lihat ada pemuda juga nih, Masya Allah udah hijrah. Saya baru hijrah, kenalan. Akhi, gimana kabarnya? Sehat, Masya Allah.
Jadikan dia teman. Supaya berpindah dari teman yang tidak baik kepada teman yang baik. Ya. Nah ini, makanya kalau masalah apakah saya harus meninggalkan teman-teman, saya mau tanya kepada kamu. Kemampuan kamu saat kamu tidak meninggalkan teman itu bagaimana? Sebatas apa? Dan pengaruh teman dalam hidupmu sebatas sebagaimana besar? Ya, karena orang itu berbeda-beda, Pak. Allahu a'lam. Ya, sekian atas nasihatnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ustaz, mohon nasihatnya kepada para pemuda yang sudah mendapatkan hidayah sunnah agar memperhatikan masalah pakaiannya. Karena saat ini Masalah apa? Pakaian. Karena saat ini sedang ngetren celana yang slim atau terlihat ngepas di badan, dan juga untuk para akhwatnya yang memakai gamis syar'inya bermodel agar terlihat cantik dan menarik. Inilah Bapak sekalian, ketika banyak yang hijrah tapi kemudian mencetuskan sebuah pakaian yang ingin dijadikan sesuatu yang ngetren di kalangan pemuda. Pemuda dan para penuntut ilmu hendaknya berusaha yang dia perhatikan itu adalah sesuai syariat atau tidak itu. Hukumnya dalam Islam halal, mubah atau enggak. Contoh misalnya, kita melihat banyak pemuda zaman sekarang ini pakai celananya agak ketat, walaupun ngatung gitu. Padahal celana ngetat itu, Pak, ya seperti Syekh Utsaimin mengatakan tidak mencukupi untuk menutup aurat. Bahkan Syekh Utsaimin lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa sholat memakai celana ketat itu tidak sah, karena hakikatnya belum menutup aurat. Bukankah Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat muncul wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di antara makna berpakaian tapi telanjang apa? Ngetat. Berarti masih dianggap telanjang. Maka dari itu coba deh cari pakaian yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih ngedombrang gitu, Pak. Iya. Jangan kayak apa sih yang atasnya ngetat, bawahnya dombrang. Apa itu namanya? Cutbray. Ini nggak benar. Yang bagus itu yang dombrang, Pak. Dan alhamdulillah di sini sirwal-sirwal gedombrang semua. Itu lebih sesuai. Ya. Yang lebih sesuai syariat tuh. Jangan sekali-kali mikirnya yang lagi ngetren, salah. Tapi yang kita pikirkan yang sesuai dengan apa? Syariat. Gimana caranya yang sesuai syariat jadikan ngetren? Jangan yang nggak sesuai syariatnya malah jadikan apa? Ngetren. Salah besar itu. Iya. Nah ini, maka dari itu ya seorang pemuda yang penuntut ilmu yang memang tujuannya saya ingin menuntut ilmu, dan tujuan menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu syar'i. Hijrahnya harus sempurna, Pak. Jangan cuma sebagian-sebagian. Jangan sampai hijrahnya cuma sampai ada orang kalau sudah berjenggot di atas mata kaki, dah hijrah, udah. Belum selesai. Perjalanan kita masih panjang, saudaraku. Masih banyak ilmu yang belum kita amalkan dan belum kita pelajari. Iya. Jadi akal Islam ini. Wanita juga ketika berpakaian jangan sampai niatnya begini. Gimana ya, walaupun saya bercandar tetap tampil cantik. Ini salah besar. Yang benar gimana ya supaya saya lebih sesuai syariat Allah. Jangan sampai ya sebagian wanita-wanita pakai cadar tetap aja Pak pengen kelihatan cantik di depan para laki-laki. Ini syahwat wallah. Sehingga akhirnya apa? Cadarnya dihias-hias. Iya. Sehingga akhirnya menarik perhatian para laki-laki. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Sementara Allah berfirman apa? Wala yubdina zinatahunna
Dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Maka kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid, semua perkara yang menghias wanita jangan diperlihatkan kepada laki-laki. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik. Insyaallah nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah nasihat-nasihat tadi yang telah dijelaskan dari 15 nasihat itu bagaimana cara menerapkannya kepada perempuan Ustadz? Karena kebanyakan perempuan menikah di usia muda sehingga menuntut ilmunya itu lebih sedikit, dan bagaimana caranya kita dalam berumah tangga dan mengurus anak juga bisa masih menuntut ilmu. Sebetulnya masalah cara itu tergantung dengan kekuatan niat. Karena kan manusia itu, kata Ibnu Qayyim, diberikan oleh Allah dua kekuatan. Kekuatan yang pertama kekuatan niat dan keinginan. Kekuatan yang kedua kekuatan ilmu pengetahuan. Siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya ilmu tapi tidak ada keinginan mengamalkan, percuma. Atau ya, inginannya kuat tapi nggak punya ilmunya, juga nggak dapat. Nah sekarang kalau kita ingin berkata cara bagaimana, sebetulnya cara itu butuh kekuatan keinginan dulu. Kamu harus punya tekad. Saya harus menuntut ilmu walaupun saya punya anak. Coba dengarkan kisah Umar bin Khattab di zaman Rasulullah SAW. Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kunna natanawabu fil ilm, ana wa jarulli. Kami dahulu saling bergantian menuntut ilmu, aku dan tetanggaku. Sehari aku, sehari dia. Di hari yang aku pergi menuntut ilmu, dia mencari nafkah. Sore harinya aku pulang memberitahu ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Keesokan harinya tetanggaku yang pergi mencari ilmu dan aku mencari nafkah. Sore harinya ia memberitahukan kepadaku ilmu yang ia telah dapatkan dari Rasulullah SAW. Bayangkan, Pak. Para sahabat Nabi SAW walaupun sibuk mencari nafkah, tetap bagaimana caranya supaya hari itu dapat ilmu dari Rasulullah SAW. Caranya yaitu, kalau ada niat yang kuat mah ada aja cara Allah berikan, insyaallah. Iya. Kamu nih seorang akhwat, ada nggak teman-teman yang lain yang masih jomblo, yang masih masya Allah masih bisa datang ke pengajian? Bilang ke dia, saya ini punya anak rewel nih, lagi susah, nggak bisa pergi ke majelis taklim. Bisa nggak saya titip kamu? Titip apa? Ya rekamkan atau tuliskan ilmu yang kamu dapatkan di situ. Saling bahu membahu, Pak. Apalagi kalau suami istri dua-duanya masya Allah semangat menuntut ilmu. Suaminya pergi ke majelis taklim, istrinya nggak bisa pergi. Suaminya pulang ngasih tahu ilmu apa aja yang saya dapatkan. Ini masya Allah. Pas suaminya lagi kerja cari nafkah, istrinya ada kesempatan ke majelis taklim, ya dia istri pun juga kemudian memberitahu ke suaminya ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan. Masya Allah, Pak. Zaman sekarang ini memang yang tidak ada sebetulnya satu, semangat. Kalau masalah fasilitas sih luar biasa deh. Ya, fasilitas menuntut ilmu di zaman sekarang ini luar biasa mudah sekali. Alhamdulillah. Nah, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir karena kita sampai jam 11 saja ya. Yaitu mengenai tadi mengucapkan salam, Ustadz. Apakah hal ini berlaku juga memulai salam ketika kita chat di pesan atau di WA, dan apakah benar perkataan seorang ustadz dengan mengucapkan salam lengkap itu juga terkadang menyulitkan orang yang menjawabnya, Ustadz, jika melalui chat atau WA? Chat itu percakapan, Pak. Sedangkan surat itu email.
Rasulullah SAW kalau percakapan menyuruh salam dulu. Sekarang WhatsApp itu percakapan apa email? Percakapan. Karena itu lebih dekat kepada percakapan, kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah saat nulisnya. Kata siapa susah? Gampang sekarang mah aplikasinya ada. Saya punya HP ya, di Android itu ada namanya Iqi Arabic. I Arabic. Itu bisa disetel jadi bisa bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sudah gitu di atasnya ada pencatat cepat. Disediakan di situ. Jadi kita tinggal ketik Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Insyaallah, Jazakallah khairan. Jadi ketika mengucapkan salam kita klik Assalamualaikum, cepat. Kalau antum berkata menyulitkan, apa yang sulit? Zaman sekarang aplikasinya banyak kok. Enggak sulit sebetulnya. Gampang. Apalagi di iPhone tuh. Di iPhone ada pintasan. Tinggal tulis saja Assalamualaikum, pintasannya ASL. Waalaikumsalam, WSL. Tinggal ASL, ketik sama antum ASL, Assalamualaikum. Kirim. Gampang kok, kata siapa sulit? Enggak sulit sebetulnya. Antumnya aja enggak paham. Iya. Gampang sekarang itu. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pemuda-pemuda yang energik, pemuda-pemuda Islami yang betul-betul memperhatikan akhirat dan agamanya, tidak hanya sebatas sibuk dengan kehidupan dunia, mencari dunia, lalu melalaikan kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.